Sekar kembo ping catur kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan guru tercinta kita Abu Yaji Haji Sulaiman Mukhtar SIMA serta istri tercinta beliau Uminah Haji Sa'adiyah. Mari sama-sama kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Semoga anak cucu keturunan serta kita santri-santrinya menjadi ulama-ulama akhirat. Kita manusia ini hidup itu pasti dihadapkan dengan dua perkara. Contohnya nih, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada sedih, ada juga senang. Apabila kita sedang senang, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, apabila kita sedang sedih, maka merapatlah kepada ulama. Mengapa demikian? Karena ulama menurut Imam Al-Ghazali adalah atibaul qulubi, dokternya hati. Insya Allah kesedihan kita akan hilang. Sebagaimana di dalam kitab Nashahul Ibad, Syekh Nawawi Abantani menjelaskan an badil hukama'i salah satu asy'atu farijul ghusasa. Dari sebagian hukama itu terdapat 3 perkara yang dapat menghilangkan duka cita. Yang pertama, zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu ada zikir khafi dan zikir jahar. Sebagaimana di dalam kitab Nashahul Diniyah buah karya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qala ulama'u rahimahullahu afdalul zikri maka nabil qalbi wa lisani jami'an. Paling afdolnya zikir itu apa-apa yang ada di dalam hati dan lisan seluruhnya. Jadi selaras tuh yang di hati dan di lisannya. Nah, makna juga daripada zikir qalbi itu adalah zikir yang mengalir atas lisan itu hadir juga di dalam hati. Jadi nih seumpama ada orang yang sedang berzikir mengucapkan la ilaha illallah, maka di dalam hatinya pun mengucapkan perkataan seperti itu. Dan di antara keutamaan zikir itu juga tidak dibatasi waktu. Nah, sebagaimana di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qusyairi An-Naisaburi menjelaskan wa min khasaisi dzikri annahu ghairu mu'aqatin bal ma min waqtin minal awqati illa wal abdu ma'murun bi zikrillahi imma fardun wa imma nadban wa sholati in kanat asrafal ibadati faqad la tajuzu fil badi awqati. Jadi di antara keutamaan zikir itu tidak dibatasi waktu. Bahkan seorang itu waktunya itu bahkan kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu fardu ataupun sunnah. Salat meskipun kedudukannya sebagai ibadah yang paling mulia, akan tetapi tentu tidak diperbolehkan dalam sewaktu-waktu. Betul tidak? Nah, tetapi kalau zikir itu bisa dilakukan setiap saat dalam setiap keadaan. Dan di dalam kitab Biausama karangan guru kita terdapat banyak sekali faidah-faidah berzikir. Salah satunya adalah annahu yazilul hamma wal ghamma fil qalbi. Sesungguhnya zikir itu dapat menghilangkan rasa sedih dan duka cita di hati. Nah, Rasulullah SAW selalu berzikir di dalam setiap saatnya. Termasuk yang beliau contohkan dan perintahkan adalah berzikir di pagi dan sore. Nah, alhamdulillah dengan kita bisa mengamalkan kitab guru kita Biausama, kita bisa mengamalkan sunnah Rasul. Semoga kita bisa istiqomah dalam berzikir. Amin. Nah, yang kedua itu adalah liqaul auliyaihi, bertemu dengan wali-walinya Allah. Nah, wali-wali Allah yang dimaksud di sini adalah ulama atau orang-orang soleh. Ulama itu adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yashallaha min ibadihi ulama'u. Innallaha azizun ghafurun. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Perkasa. Nah, contohnya nih, kita sebagai santri pasti pernah kan mengalami yang namanya rasa sedih, betul tidak? Nah, tetapi ketika kita ngaji, bertemu dengan guru kita, memandang wajahnya saja sudah membuahkan dalam diri kita itu rasa penuh bahagia. Jadi
yang awalnya sedih menjadi tidak sedih lagi. Alhamdulillah di sini kita bisa bertemu dengan wali Allah, yaitu dengan mengaji dengan guru kita. Yang ketiga adalah kalamul hukama. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, sedangkan hukama adalah ahli hikmah. Dan yang dimaksud hukama di sini adalah ahli hikmah yang mengetahui akan zat Allah, yaitu ahli makrifat yang benar dalam perkataan dan perbuatannya. Dengan kita mendengarkan kalam hukama, maka hati yang awalnya mati menjadi hidup kembali. Sebagaimana di dalam kitab Zadul Muflihin karangan guru kita terdapat sabda Nabi SAW, Inna Luqmana qala libnihi ya bunayya alaika bimujalasati ulama'i wastima'i kalam hukama'i fa innallaha yuhyil qalba maita binuril ilmi wal hikmati kama yuhyil arda maitata bima'i matori. Sesungguhnya Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, lazimkanlah olehmu dengan duduk-duduk bersama ulama dan mendengarkan kalam hukama. Sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya ilmu dan hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi dengan air hujan. Nah, kita sebagai santri sebaiknya kita tuh mendengarkan kalam-kalam hukama, yaitu mendengarkan nasihat-nasihat daripada guru kita. Sebelumnya kalau kita nggak mendengar nasihat nih, maka kita akan terjerat dalam kependeritaan. Sebagaimana di dalam sebuah syair yang berbahasa Jawa, yaitu tembang Macapat adalah tembang Gambuh. Mau dengar nggak? Sekar Gambuh ping catur kang cinatur olah kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kadaluarsa katutur kapatuh pendadi awan. Baru dengar ya pasti, emang ya. Tapi di dalam syair itu terdapat nasihat bahwasanya kalau kita nggak sama sekali mendengarkan nasihat, maka hati kita akan terjerat ke dalam penderitaan. Nah, kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan berakibat buruk kepada kita. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf sebelumnya kalau ada banyak kesalahan, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video-video kita selanjutnya ya. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.